Saya pun mungkin harus minta maaf kepada kalian karena saya pernah sekali mempromosikan aplikasi Binomo ini. Untungnya saya tidak menjadi afiliator. Saat itu saya demi Allah tidak mengetahui ini apa dan tidak ada representatifnya di Indonesia. Tapi saya pikir semua afiliator tentu saja sudah mengetahui bahwa high risk tentu saja akan high return. Dan saya akan melihat bahwa akan banyak sekali pengumuman tersangka yang lain. Akan banyak lagi. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Indra Kents ini resmi menjadi tersangka dan afiliator yang lainnya ini panas dingin mendengarnya. Akankah mereka akan menyusul Indra Kents ataukah mereka akan selamat dari jebakan lubang jarum yang akan ada di depan mereka ini? Untuk kalian semua yang pernah terjerat binary option atau aplikasi judi yang seakan-akan merupakan aplikasi trading, yuk ngumpul di sini, mari berbagi bersama saya. Saya pun mungkin harus minta maaf kepada kalian karena saya pernah sekali mempromosikan aplikasi Binomo ini. Saat itu saya demi Allah tidak mengetahui ini apa dan saya berpikir ini adalah aplikasi trading yang memang resmi. Untungnya saya tidak menjadi afiliator. Saya di sini hanya mempromosikan sesuatu yang saya kira tahu, tapi ternyata tidak. Dan jika kalian menonton iklan saya di salah satu konten saya yang saya cari, saya lupa ada di mana itu, maka jangan hiraukan dan abaikan itu sesegera mungkin. Karena setelah itu pun saya segera menolak dan tidak menyetujui pemasangan iklan yang berikutnya saat mengetahui bahwa apapun yang saya lakukan ini ternyata sesuatu yang ilegal. Dan saya pikir banyak public figure yang saat itu ada juga tertipu dan juga akhirnya membantu mempromosikan tanpa akhirnya tahu. Nah, kita akan lihat akan seperti apa. Kita mulai dari Indra Kents dulu. Akan bagaimana? Kalau saya pikir di sini, saat ini posisinya ini benar-benar sedang di ujung tanduk. Dia benar-benar tidak tahu harus seperti apa dan seperti buah si malakama, maju dan mundur. Seakan-akan dia ingin memberitahukan afiliator yang lain juga melakukan hal yang sama. Tetapi di saat bersamaan, banyak pasal yang dikenakan di sini, termasuk pencucian uang, memberitakan sebuah berita yang palsu, dan juga menyesatkan di sini. Dan kalau memang ini bisa dibuktikan, maka dia tentu saja akan mendekam dalam waktu yang tidak sebentar akan apa yang dituduhkan itu tadi. Tapi hingga berita ini diturunkan, masih ada simpang siur apakah ini memang benar tersangka atau terlapor. Karena ini semua masih belum, maka ya kita doakan keadilan akan ditegakkan seadil-adilnya dan siapapun yang bersalah akan dihukum seberat-beratnya. Dan tidak hanya itu, ternyata jika ini terbukti, maka asetnya pun ini akan disita. Jika ternyata apapun yang dikatakannya di masa lalu ini terbukti tidak sesuai dengan apa kenyataannya, maka semuanya akan segera diambil. Karena saat ini pun pihak yang berwenang sudah mengantongi catatan transfer atau aliran dana yang diperolehnya dan didapatkan dari menjadi afiliator di platform Binomo ini tadi. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Tapi ingat kepada kalian semua bahwa ini bukan masalah utama. Karena apa? Binomonya masih ada dan mereka masih aktif mengiklan di sini. Mungkin saat kita bicara, korban masih berjatuhan. Dan kalau kita berpikir bahwa semua orang mengikuti berita ini, tidak. Maka sebarkan berita ini bahwa ini adalah aplikasi yang harus dihindari. Dan kalian berikan edukasi yang seterang mungkin agar tidak banyak berjatuhan korban lagi. Dan mengingat bahwa hal ini membuat dia saat ini sedang berada dalam kesulitan. Sayangnya perusahaan Binomo ini tadi tidak ada bantuan apapun. Karena seperti kita ketahui perusahaan ini ada di Rusia sana. Dan tidak ada representatifnya di Indonesia. Tapi saya pikir semua afiliator tentu saja sudah mengetahui bahwa high risk tentu saja akan high return.
Tapi apakah mereka akan sanggup menghadapi high risk yang ada jika ternyata kondisinya seperti sekarang? Maka afiliator-afiliator ini mungkin boleh saja bernafas lega. Mereka tidak akan ditangkap untuk sementara waktu. Sampai kapan? Sampai kalian semua, masyarakat, melaporkan akan apa yang mereka lakukan. Betul sekali. Kenapa Indra Kents ditindak? Karena adanya laporan. Karena adanya orang membanting laptop. Nah, jika kalian merasa dirugikan oleh afiliator yang lain, maka segera buatlah laporan agar polisi memiliki satu landasan hukum untuk melakukan tindakan dan menyelidiki apapun yang terjadi. Ini sebenarnya sangat mudah karena kucuran dana akan jelas menunjukkan dia ini sebagai apa. Tidak akan ada yang bisa disembunyikan. Polisi akan bisa meminta bukti transfer dan juga aliran dana yang ada. Tapi untuk itu, maka kalian harus melapor. Maka laporkanlah. Ajaklah banyak orang. Dan kuak ini seterang mungkin. Berikan pelajaran kepada para afiliator ini bahwa tidak begini caranya mencari uang. Dan saya akan melihat bahwa akan banyak sekali pengumuman tersangka yang lain. Akan banyak lagi crazy rich ini yang akan diungkap jati dirinya. Akan terlihat pencucian uang yang dilakukan ini terjadi di mana-mana. Dan saya juga melihat bahwa tidak hanya pada platform binari saja. Akan banyak crazy rich dibongkar. Kekayaannya yang selama ini dibanggakan ternyata adalah aliran dana dari seseorang yang lain untuk mencuci uang mereka. Dan kalian akan dibuka matanya. Ini sesuatu yang sudah saya ramalkan di awal tahun kemarin. Sultan palsu ini ada di mana-mana. Dan cara yang paling tepat untuk mendiskualifikasi mereka atau memisahkan mereka antara sultan yang asli seperti Raffi Ahmad dan sultan yang palsu ini gampang sekali. Coba kalian cari tahu dari medsos mereka, dari Instagram mereka, dari berita di Google. Mereka ini siapa? Kalau sekonyong-konyong terus kemudian dalam waktu 3-4 tahun mereka menjadi kaya raya, memiliki sesuatu yang tidak akan mungkin dimiliki oleh bahkan seorang pemilik perusahaan raksasa sekalipun, maka kalian sudah sepatutnya curiga. Mungkin apa yang terjadi dalam telenovela atau sinetron itu bisa terjadi di dunia nyata, tapi nggak sebegitunya juga. Dan biasanya ini dibanderol dengan sebuah cerita bahwa mereka memulai ini dari nol. Dulunya mereka apa dan terus kemudian mereka menjadi siapa. Dan jika ini memang terjadi, hampir dipastikan kalau mereka ini adalah sultan palsu dan bisa saja mereka melakukan hal yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh tersangka dalam kasus Binomo ini tadi. Maka jagalah kasus ini agar tetap menjadi viral, tetap dibicarakan oleh masyarakat, agar semua yang positif ini terkuak. Saya tidaklah iri, karena memang segala sesuatu yang kita peroleh harus diperoleh dengan kerja keras. Jika seseorang memang pantas mendapatkannya, maka kalian akan bisa melihat track record orang itu tadi. Melihat perjuangannya dari nol hingga ke titik ini. Tapi jika ternyata tiba-tiba orang itu menjadi sukses dan hanya diceritakan bahwa dia dulu apa dan bagaimana, maka bisa dipastikan jika mereka hanya dipinjamkan dana untuk menarik uang kalian atau membeli produk mereka, yang pada kenyataannya mungkin saja ini adalah produk yang bukan kalian inginkan, bahkan menipu dan menjebak, bahkan mengambil apa yang kalian miliki. Maka kembali dari sini waspadalah. Karena tidak selalu apa yang kita lihat di dunia maya ini adalah kenyataannya. Maka ada baiknya kita melakukan riset, mencari tahu apapun yang terjadi dan mencoba meng-cross reference atau mencari informasi pembanding agar apa yang kita yakini memang benar apa yang terjadi. Tapi jika kalian ingin meyakini apapun yang kalian pilih ini tepat atau jangan-jangan salah, maka hubungi nomor di bawah ini. Dengan senang hati saya akan bukakan kartu dan kita akan lihat ada opsi apa terhadap kehidupan kalian ke depan dan apa yang harus kalian ambil untuk mendapatkan apa yang kalian impikan. Terima kasih.